Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Hartati dengan nomor NPM C1C023167, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Oke, langsung saja. Pada slide yang pertama ini terdapat ilustrasi transaksi yang sudah saya buat. Sekitar ada 19 transaksi yang sudah saya buat. Kemudian pada slide yang kedua ini terdapat daftar akun yang akan digunakan berupa kode akun dan nama akun. Pada slide yang ketiga terdapat kolom atau tabel persamaan dasar akuntansi. Oke, langsung saja. Vina Hartati adalah seorang mahasiswa yang memutuskan ingin membuka usaha laundry dengan nama Laundry Viha pada tanggal 1 Mei 2022 yang memberikan jasa mencuci pakaian, menyetrika pakaian, dan jasa antar jemput pakaian laundry. Laundry Viha ini beralamatkan di Jalan WR Supratman, Bengkulu. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Laundry Viha selama bulan Mei 2022. Oke, langsung saja pada transaksi yang pertama pada tanggal 1 Mei 2022. Vina Hartati menginvestasikan uang tabungannya sebesar 100 juta untuk membuka Laundry Viha. Oke, pada transaksi yang pertama ini kita salin dulu tanggalnya. Akun aset berupa kas bertambah sebesar 100 juta. Kemudian pada ekuitas berupa modal pemilik bertambah juga sebesar 100 juta. Oke, lanjut pada transaksi yang berikutnya, yaitu pada tanggal 2 Mei 2022. Laundry Viha menyewa ruko di Jalan WR Supratman dengan membayar uang sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 15 juta terhitung sejak tanggal 2 Mei 2022. Nah, pada transaksi ini, pada transaksi yang kedua ini, akun aset berupa sewa dibayar di muka bertambah sebesar 15 juta. Kemudian pada akun aset berupa kas berkurang sebesar 15 juta. Lanjut pada transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 5 Mei 2022. Laundry Viha membeli peralatan laundry senilai 35 juta dengan pembayaran 30 juta dan sisanya akan dibayar beberapa hari ke depan. Pada transaksi ini, aset berupa peralatan bertambah sebesar 35 juta. Kemudian pada aset berupa kas berkurang sebesar 30 juta. Dan pada akun liabilitas berupa utang usaha bertambah sebesar 5 juta. Lanjut pada transaksi berikutnya, yaitu masih pada tanggal 5 Mei 2022. Laundry Viha membeli perlengkapan laundry senilai 3 juta secara tunai. Oke. Pada transaksi ini, akun aset berupa perlengkapan bertambah sebesar 3 juta. Kemudian pada akun aset berupa kas berkurang sebesar 3 juta. Lanjut pada transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 9 Mei 2022. Vina Hartati mewawancarai 4 orang sebagai calon karyawan di Laundry Viha dan memutuskan 2 orang untuk mulai bekerja besok di Laundry Viha
kesepakatan gaji mereka per bulan sebesar 1.500.000 per orang. Nah, pada transaksi tanggal 9 ini merupakan transaksi non-keuangan. Jadi, transaksi ini tidak perlu dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Kita lanjutkan saja pada tanggal 11 Mei 2022. Laundry Viha telah menerima jasa mencuci dan menggosok pakaian pertama setelah laundry buka sebesar 200.000 yang dibayarkan secara tunai. Pada transaksi ini, akun aset berupa kas bertambah sebesar 200.000. Kemudian pada ekuitas berupa pendapatan juga bertambah sebesar 200.000. Lanjut pada transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 13 Mei 2022. Telah menyelesaikan jasa mencuci dan menggosok pakaian senilai 350.000 dengan bayaran sebesar 250.000 dan sisanya akan dibayar pada tanggal 26 Mei. Oke, pada transaksi tanggal 13 ini, pada akun aset berupa kas bertambah sebesar 250.000. Kemudian pada aset berupa piutang bertambah 100.000. Dan pada ekuitas berupa pendapatan bertambah 350.000. Lanjut pada transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 14 Mei 2022. Menerima orderan mencuci pakaian sebesar 130.000. Pada transaksi ini, bentar kita salin dulu tanggalnya. Pada transaksi tanggal 14 ini, akun aset berupa kas bertambah sebesar 130.000. Kemudian pada ekuitas berupa pendapatan juga bertambah sebesar 130.000. Lanjut pada transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 17 Mei 2022. Menerima orderan mencuci dan menyetrika pakaian sebesar 450.000. Pada transaksi tanggal 17 ini, akun aset berupa kas bertambah sebesar 450.000. Salah penempatan. 450.000. Dan pada ekuitas berupa pendapatan juga bertambah sebesar 450.000. Lanjut pada transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 18 Mei 2022. Membeli perlengkapan yang sudah habis sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 18 ini, aset berupa perlengkapan bertambah sebesar 1 juta rupiah. Dan pada akun aset berupa kas berkurang sebesar 1 juta rupiah. Lanjut transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 20 Mei 2022, menerima orderan menyetrika pakaian sebesar 300.000. Pada transaksi ini,
pada tanggal 20 Mei, aset berupa kas bertambah sebesar 300.000. Kemudian pada ekuitas berupa pendapatan bertambah sebesar 300.000. Lanjut. Pada tanggal 22 Mei 2022, membayar hutang peralatan sebesar 5 juta. Membayar hutang peralatan sebesar 5 juta. Berarti pada akun aset berupa kas berkurang sebesar 5 juta. Dan pada liabilitas berupa hutang usaha juga berkurang sebesar 5 juta. Lanjut pada transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 24 Mei 2022. Menerima orderan mencuci dan menyetrika pakaian sebesar 270.000. Pada transaksi ini, akun aset berupa kas bertambah sebesar 270.000. Dan pada ekuitas berupa pendapatan juga bertambah sebesar 270.000. Lanjut pada transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 25 Mei 2022, menerima jasa antar jemput pakaian laundry sebesar 150.000. Pada tanggal 25 ini, aset berupa kas bertambah 150.000 dan ekuitas berupa pendapatan juga bertambah 150.000. Lanjut pada transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 26 Mei 2022. Membayar tagihan listrik dan air sebesar 1 juta. Pada transaksi ini, pada tanggal 26 Mei, ekuitas berupa beban bertambah sebesar 1 juta. Dan pada akun aset berupa kas berkurang 1 juta. Lanjut pada transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 20, masih pada tanggal 26 Mei. Menerima orderan borongan, mencuci dan mengantar jemput laundry dari sebuah penginapan sebesar 2.500.000. Pada tanggal 26 Mei ini, pada akun aset berupa kas bertambah sebesar 2.500.000. Dan pada ekuitas berupa pendapatan bertambah juga sebesar 2.500.000. Lanjut pada transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 28 Mei 2022. Menerima pelunasan piutang pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar 100.000. Nah, pada transaksi tanggal 28 ini, akun aset berupa kas bertambah sebesar 100.000. Dan pada akun aset berupa piutang berkurang 100.000. Lanjut pada transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal
29 Mei 2022. Menerima orderan mencuci dan jasa antar jemput pakaian sebesar 450.000. Oke, pada transaksi tanggal 29 ini, akun aset berupa kas bertambah sebesar 450.000. Dan akun ekuitas berupa pendapatan juga bertambah 450.000. Lanjut pada transaksi yang terakhir, yaitu pada tanggal 31 Mei 2022, membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Nah, pada transaksi ini, beban ekuitas berupa beban bertambah sebesar 3 juta. Dan pada akun aset berupa kas berkurang sebesar 3 juta. Oke, sudah selesai. Transaksi-transaksinya sudah kita masukkan semua ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Di sini asetnya sejumlah 100.800.000 rupiah. Dan di liabilitas plus ekuitas berjumlah 100.800.000 rupiah. Wah, ternyata pada aset liabilitas plus ekuitas dia balance ya, dia seimbang. Jadi aset liabilitas plus ekuitasnya seimbang. Oke, itu tadi penjelasan mengenai persamaan dasar akuntansi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.